ayune tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Tolabul ilmi walau bil sin. Jadi tidak boleh kita berhenti belajar. Ulama juga tidak boleh hanya berpedoman kepada kitab-kitab yang ada. Kacau itu nanti. Karena dunia sudah terus berkembang. Jadi pemikiran itu dikembangkan dalam rangka untuk bagaimana kita memberikan support sebesar-besarnya kepada kebermanfaatan kepada umat. Gitu. Ya. Bukan untuk mencari kebenaran diri atau pembenaran diri atau menyatakan dirinya adalah kelompok yang paling benar. Karena yang namanya kebenaran itu adalah mutlak Allah saja. Al-haqqu mir rabbikum. Sementara manusia ini adalah makhluk pembelajar. Manusia itu adalah makhluk pembelajar yang harus selalu belajar. Tidak boleh berhenti untuk belajar. Gitu ya. Jadi kalau ada ulama hanya berpedoman kepada pemikiran terdahulu dan itu untuk dijadikan dasar untuk menjustifikasi suatu kebenaran, yaitu gagal bukan ulama. Karena ulama itu adalah orang yang senantiasa melihat permasalahan dan bisa mengambil satu pembelajaran untuk dijadikan satu pedoman untuk memberikan rujukan kepada kaidah-kaidah yang bisa memberikan manfaat yang lebih luas. Ya, jadi kita harus paham Islam tidak boleh tersudutkan kepada pemahaman sempit. Ya, tetapi harus betul-betul ulaha. Ulaha itu menyeluruh, terbuka, merdeka dan terus berpikir untuk memberikan solusi-solusi kepada umat untuk terus bangkit dan bisa meningkatkan sumber daya manusianya, bisa mengolah sumber daya alam yang sedemikian terbentang luas ini untuk dijadikan sarana kita untuk terus berkontribusi di dalam membangun. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ya. Sa'adatul Basariyah hari ini mengajak kita untuk naik ke langit, gitu ya. Yudabirul amru minas sama ilal ardi, ya, tuma yakhruju ilai. Jadi melihat permasalahan yang terjadi di bumi hari ini seperti itu adanya, maka coba mari kita naik ke langit lagi. Naik ke langit untuk apa? Untuk mengatur urusan di bumi ini. Jadi pikiran ini harus kita angkat seluas-luasnya. Ya. Kita angkat seluas-luasnya, kemudian dari situ kita sedikit demi sedikit menata perjalanan ini untuk bisa membuat satu konsep yang jelas. Ya, jadi tidak
tidak jatuh kepada satu peradaban yang 100 tahun yang lalu, tidak masuk ke peradaban 200 tahun yang lalu, di mana selalu saja ada satu pemikiran yang terus mengerucut kepada kemunduran peradaban. Kemarin kita sudah bicara 1825, berarti 200 tahun yang lalu. Kemudian kita sudah belajar ke 100 tahun kemudian setelah itu 1924 ya. Dan kita akan masuk ke 100 tahun ke depan. Ya, ini 2025. Ya. 200 tahun yang lalu ya, kita paham Nusantara, berarti abad 14. Kita sudah punya konsep yang sangat luas. Dengan adanya Demak Bintoro, kemudian datanglah ya penjajah, akhirnya perjalanan membangun peradaban itu harus terus bergerak gitu ya, ke Pajang, kemudian ke Mataram Islam ya. Di mana semuanya ingin mengangkat bagaimana peradaban rahmatan lil alamin ini bangkit. Ya. Tapi selalu diiringi dengan satu iringan-iringan nada yang memang betul-betul dikumandangkan oleh kolonial itu. Ya. Sehingga apa? Sehingga konsep-konsep rahmatan lil alamin dengan memayu hayuning bawono itu hanya bertahan lama. Ya, ketika Sultan Agung mengumandangkan memayu hayuning bawono, sehingga Islam ini hampir seluruh Jawa ini baru 2 generasi udah ditumbangkan dengan adanya perebutan kekuasaan. Ya, jadi misi itu amblas lagi, sehingga 1825 kita kehilangan momen. Betul-betul habis, sehingga harus masuk gua. Ya, kalau dirunut ke kajian Quran, jadi di Quran surat 18 ayat 25 gitu ya. Ya, ini ketika Ashabul Kahfi itu masuk gua. Jadi Ashabul Kahfi masuk gua 1825. Itu berjalan gitu. Pendidikan tentang bagaimana jin yang tadi disempurnakan, bagaimana pembelajaran konsep keislaman yang betul-betul utuh itu terjaga. Ya, sementara di luar sana yang berjalan adalah konsep-konsep pemikiran Islam ini seperti agama yang lain, dan agama yang lain pun sama dengan agama yang lain, seperti aliran kepercayaan yang lain, di mana menempatkan agama itu pada porsi hanya pada skala ritualitas. Maka selalu itu yang diributkan, yang selalu dipertempurkan. Memang tujuannya seperti itu, supaya ada terjadinya perpecahan dan agama dijadikan topeng gitu ya. Jadi sampai kepada tingkat dunia gitu ya. Nah, ini 1924 ya, ini terjadinya perang Jeddah. Iya. Coba lah baca sejarah ya. 1924 itu 100 tahun setelah Diponegoro itu, di Mekah sana ada yang namanya perang Jeddah, yaitu mengubah konsep-konsep Madinah ya, menjadi sekuler. Jadi Islam masuk kembali kepada ranah ritualitas. Maka
maka seperti tadi haji yang dibicarakan pun hanya sekedar menjadi haji yang ritualitas. Jadi menjadi komoditas akhirnya yang diperdagangkan. Jadi tidak masuk kepada esensial, bahwa haji itu sesungguhnya adalah tempat di mana manusia berkumpul untuk membicarakan kemaslahatan umat gitu ya. Tetapi masuk kepada ranah ritualitas dan dijadikan oleh kaum sekuler itu menjadi komoditas yang diperdagangkan. Makanya yang sekarang diuntungkan oleh komoditas itu gitu. Ketika disampaikan ajaran-ajaran yang merdeka gitu ya, maka ngamuk gitu ya. Kenapa Pak? Komoditasnya nggak laku. Komoditasnya nanti nggak laku. Ketika disampaikan bahwa lagu Indonesia Raya, Indonesia tanah yang suci, ngeri mereka. Nanti komoditasnya tidak laku. Seperti itu Pak. Besok garong. Gitu. Tidak laku komoditasnya. Dan itu sangat ketakutan kelompok-kelompok itu. Maka wajar gitu kalau sekarang ini menyerang habis-habisan kepada suatu kelompok orang yang berpikir sehat. Ya kan? Kenapa ya? Sekarang ini, dunia ini tidak ada yang menjalankan konsep din yang utuh seperti yang disampaikan oleh Rasul al-yauma akmaltu lakum dinakum. Nggak ada. Nah, pemikiran ini hari ini ya kan akan dikembangkan dengan satu monumen yang sudah terbangun tentang konsep rahmatan lil alamin, tentang berdirinya monumen terbesar, jadi Masjid Rahmatan lil Alamin, yang dimana di situ menyuarakan tentang konsep din yang utuh, bahwa Islam bukan hanya ritualitas, tetapi Islam adalah mencakup seluruh aspek-aspek yang sangat mendasar, dimulakan dari pembelajaran tentang kebutuhan hidup yang paling mendasar, yakni pendidikan. Setelah itu ekonomi. Makanya ada green economy, ada blue economy, untuk menyadarkan bahwa sumber rezeki manusia itu adalah di bumi, di tanah air itu. Indonesia tanah airku itu. Nah, ketika itu diajarkan, disampaikan, ini ada dua kubu gitu ya. Karena untuk membangun tanah air itu membutuhkan satu perjuangan dan pengorbanan gitu ya. Membutuhkan suatu pendidikan, dan pendidikannya nggak sebentar Pak. Pendidikannya tadi asal Bu Hafi itu berapa? 300 tahun. Harus sinau 300 tahun gitu. Makanya nggak semuanya lulus gitu. Ada yang dididik itu sering bolos gitu ya. Ya nggak Pak? Makanya kayak di SP Plus kalau ada yang bolos dicari-cari gitu. Dikhawatirkan nanti jadi orang yang ilmunya tanggung. Jadi ibarat makanan tuh dimasak itu setengah matang. Tuh. Mager. Ya, mager. Ya, makanya banyak cerita ini itu yang terjadi di luar itu sebenarnya adalah hasil dari pendidikan panjang gitu ya. Dan ada beberapa kader atau yang belajar itu nggak sabar gitu. Karena kalau belajar 300 tahun itu yang membicarakan sejarah nabi-nabi terdahulu, ya, pelajaran tentang Musa, tentang Isa, pelajaran tentang sejarah Islam dunia, ya kan, gitu kan, tentang sejarah Islam di Indonesia, tentang adanya SI, PSII, kemudian ada
SI merah, SI hijau, ya kan? Ada negara boneka, ada race, ada NII, ya, ada apa lagi? DTI, banyak gitu ya. Itu baru sejarah pertemanan gitu ya. Ada DTI. Kemudian ada PRRI, banyak sekali kalau bicara sejarah itu. Itu dipelajari selama 300 tahun. Dan ada pembelajaran yang hari ini terakhir ini sudah gak ngikutin gitu ya. Tentang bagaimana 100 tahun kemudian akan adanya zaman emas. Itu udah ditulis bukan hanya orang Islam aja yang nulis. Bahkan orang-orang spiritual yang betul-betul mendalami tentang spiritualitas itu sudah nulis dengan berbagai macam babak dan kitab gitu ya. Orang-orang spiritual itu menulis itu kan berdasarkan memori gitu ya. Apa yang telah terjadi gitu ya, yang sedang terjadi dan akan terjadi. Makanya ada Jongkol Joyoboyo, ada Serat Rombo Warsito. Kok bisa nulis yang akan terjadi? Ya, karena kejiwaannya sudah mampu melebur kepada alam semesta ini. Kan dulu sudah kita sampaikan. Apa itu jiwa? Jiwa itu nyami jenis nyowo. Nyowo itu apa? Gitu kan? Bumi geni banyu angin. Nah, bumi geni banyu angin ini adalah medan di mana merekam seluruh apa yang terjadi dan akan terjadi kemudian. Nah, makanya orang-orang yang sudah menyatu dengan alam semesta itu ya, selalu terkait gitu dan bisa membaca perjalanan itu. Ya, siklusnya ada. Gitu ya. Maka lahirlah beberapa orang yang hari ini muncul dengan statement-statement yang sesungguhnya tidak mengerti perjalanan panjang 300 tahun itu, ya, sehingga menjadi musuh dari perjalanan itu sendiri. Muncullah tokoh-tokoh itu yang selalu memusuhi pemikiran-pemikiran merdeka karena terjebak kepada pemikiran sempit yang akhirnya hari ini menjadi budak setan atau iblis, iri, dengki, serakah, gitu ya. Kenapa terjadi? Tadi efek dari satu kemalasan dalam mengikuti perjalanan, kemalasan dalam memperjuangkan suatu perjuangan yang panjang. Jadi tidak sanggup untuk mengikuti itu. Nah, kalau tidak sanggup itu seharusnya diam dan belajar kembali. Maka konsep yang kita kembangkan ini belajar hidup. Belajar hidup itu artinya harus bisa keluar dari masalah hidupnya. Karena hari ini jadi budak setan, pikirannya terbatas, jiwanya terbatas, makanya sulit hidup. Sulit hidup itu ya sulit ekonominya, sulit pergaulannya, ya kan? Sulit diterima gitu ya. Akhirnya bersekutu dengan iblis-iblis yang lain. Karena iblis itu ada di segala lini, Pak. Ada di lini bawah, ada di lini tengah, ada di lini atas, sampai jenderalnya juga ada yang jadi iblis gitu. Tapi ada jenderal yang baik. Makanya kalau jadi jenderal yang baik ya jangan tanggung-tanggung gitu. Kadang-kadang jenderal ini juga penakut. Jenderal itu ada yang penakut, Pak. Ketika ditanya apakah Bapak itu membackingi si A gitu ya kan. Takut tuh, gak berani. Nah kalau itu baik, backingin aja gitu. Jadi jenderal kok penakut. Terus yang di bawah-bawah itu yang terus membuat ya menjadi pengganggu itu kan.
udah dihabisin aja gitu, dikasih tahu, dibina gitu ya. Kalau tidak bisa udah dikurung aja daripada ganggu orang yang mau membangun. Orang mau membangun dikisuruin terus gitu. Rekening banyak aja bingung. Nah, itu karena tidak mengikuti perjalanan panjang 300 tahun. Baru setahun aja udah nggak mampu. Baru 10 tahun aja udah merasa lama, udah merasa berkorban, nggak paham bahwa perjuangan ini adalah mewujudkan zaman emas ini adalah 300 tahun lamanya. Pemuda itu harus menempuhnya. Jadi jangan berharap bahwa Allah itu akan dikalahkan gitu. Tidak ada rumusnya dari sudut pandang manapun. Karena pasti Allah memberikan kecerdasan yang lebih kepada Muhammad, kepada Nabi Isa, kepada Nabi Musa, kepada nabi-nabi. Gitu. Memberikan kecerdasan yang lebih karena dibimbing oleh keinginan yang besar untuk bermanfaat hidupnya. Gitu. Jadi sekarang ini persekutuan setan, persekutuan iblis gitu. Ini terjadi. Jadi persekutuan akal-akal yang tidak sehat. Jadi tidak cerdas tadi. Maka dalam Jamas itu slogannya adalah sehat, cerdas, manusiawi. Itu udah koridor untuk membedakan antara orang benar atau tidak, ulama benar atau tidak benar. Gitu. Ulama ini sehat apa tidak sehat, cerdas apa tidak cerdas, itu ya dari situ diukur. Ya. Sehat, cerdas, manusiawi. Mari semuanya hari ini kita di Sahadatul Bahasariah ini berpikir lebih cerdas, sahabat semua ya, dalam memperjuangkan zaman emas ini melalui program kita ya, Jalan Menuju Masyarakat Sejahtera, yang oleh iblis itu merasa bahwa ini sesuatu yang menyusahkan. Oh tidak, ya kan? Kita ini semua harus memiliki satu tekad yang besar di dalam mewujudkan zaman emas itu. Zaman yang diisi oleh manusia-manusia yang berakhlak baik, berpikir sehat. Makanya terjadilah zaman emas itu. Nah, biarkan itu nanti direvisi. Orang-orang itu akan dicatat oleh sejarah sebagaimana sejarah orang-orang terdahulu yang menjadi pupuk dalam perjuangan. Karena dengan adanya mereka kita seperti ditantang kan, betul nggak? Iya betul. Speechless yang sudah menempatkan posisi manusia langit ini, gitu, kan makin ditantang. Bagaimana membuat suatu percepatan pendidikan untuk membangun manusia merdeka supaya hidup. Nanti setelah ini ada MTP. Game over, man.